lu pakai lagu gue, ya sempatasnya dong, lu bayar gue. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Jadi begini, terima kasih teman-teman semua udah datang ke sini. Pertama, saya ingin bikin semacam disclaimer dulu ya. Saya ini bukan tipe orang yang melawan hukum. Saya bukan orang seperti itu. Kalaupun saya melawan hukum, saya akan mencoba memberikan saran dan merubah itu dengan konstruktif, tidak dengan melawan seperti itu. Tidak. Nah, itu yang harus saya sampaikan. Yang kedua, bahwa saya sangat peduli terhadap nasib teman-teman musisi dan juga terutama teman-teman musisi pencipta. Ya, artinya saya ingin katakan bahwa saya peduli dengan teman-teman musisi dan pencipta dan masa depan kita semua. Kalau saya melihat begini ya, masalah ini sebetulnya ada di paling tidak dua sisi. Pertama, masalah hukum, ketidakpahaman akan ketentuan hukum positif, artinya hukum yang berlaku. Yang kedua adalah masalah yang bersifat lebih pribadi. Ada dua hal. Pertama, mungkin rasa tidak terpenuhinya fairness atau katakanlah keadilan gitu ya. Atau yang kedua, masalah yang lebih pribadi lagi. Sebaiknya nggak usah diungkap di sini. Teman-teman justru pengen tahu. Masalahnya itu konstruksinya ya. Masalah hukum, ya, peraturan dan aturan yang sebenarnya benar-benar berlaku. Yang kedua, masalah soal ketidakpuasan terhadap penerapan hukum ini sendiri. Kalau lu mau nanya yang apa? Sebenarnya kan yang disinggung ada hak moral ya. Hak moral itu sebenarnya seperti apa sih, Jak? Tergantung mau lihat dari konteks mana. Kalau ya kita ngomong sebagai orang awam, masyarakat awam, mungkin akan menafsirkan hak moral itu ya hak yang berurusan dengan perasaan kita gitu. Lu pakai lagu gue, ya sempatasnya dong, lu bayar gue. Itu hak moral dalam konteks masyarakat biasa. Tapi dalam konteks undang-undang hak cipta, hak moral bukan seperti itu. Hak moral itu adalah hak yang melekat pada pencipta untuk namanya dicantumkan. Kemudian hak supaya ciptanya itu tidak dirubah seenaknya sehingga mendegradasi derajatnya gitu, atau dibikin lucu-lucuan dan sebagainya. Estetikanya diotak-atik sampai hancur luar biasa seperti itu. Itu dia punya hak moral. Itu namanya hak moral menurut konteks undang-undang. Jadi gimana kita melihatnya? Gitu ya. Artinya kalau bicara hak moral, siapa sih? Emang ada disebutkan hak moral ya, Mas Dani? Ya, mungkin dia ingin mengatakan yang pertama. Lu harusnya ngomong gitu. Ya, tapi dia sendiri nggak pernah ngomong dengan saya. Tiba-tiba dia memberikan larangan. Teks, enggak. Dulu pernah memberikan lewat lawyernya untuk manajemen saya membayar sejumlah uang. Oh, itu tempat ditagih berarti. Tapi ketika diklarifikasi, dia bilang dia tidak menyuruh lawyer itu ya, untuk menagih sejumlah uang. Ya. Yang jumlahnya besar ya. Untuk setiap lagu yang saya bawakan. Ketika itu konteksnya sebelum JIS ya, sebelum Jakarta International Jakarta Stadium. Ya, apa yang main di stadium. Jadi memang saat itu ada pembicaraan atau hampir mengerucut kepada pembahasan soal sebenarnya itu mau apa sih gitu kan. Cuma saat itu saya tanya ke manajemen saya, dia tidak ingin meneruskannya. Dia sudah mengerti bahwa ini semua melalui mekanisme LMKN. Saya sendiri teks kok. Dan ini melalui mekanisme LMKN dan aturan lingkungan. Dan itu yang memang diatur oleh undang-undang hak cipta gitu ya Mas? Iya. Tapi saya juga sebutkan ke Mas Dani gitu kan bahwa saya terbuka sebagai pribadi, kita sebagai teman untuk bicara dalam konteks pertemanan. Saya ada catatannya gitu kan. Artinya tidak serta-merta tertutup. Cuman memang
kita ini belum ada kata sepakat gimana. Tapi sekali lagi aturan memang tidak seperti itu. Aturan yang ada adalah bahwa saya tidak bisa dipersalahkan seperti itu, apalagi di pidana. Karena saya kalau manggung itu membuat kontrak di mana IO yang selalu menyatakan itu sebagai ini ya. IO itu akan memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada lembaga manajemen kolektif nasional, sehingga saya lepas dari tanggung jawab itu sebagai pengguna. Ya kan? Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya nggak tahu kapan, sudah lama sekali. Dan itu selalu lu cantumkan di kontrak. Selalu ada di situ. Jadi dari kacamata hukum positif, saya kira sulit untuk mengatakan bahwa saya ini dalam posisi yang bersalah. Ya menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Onco ini bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa Iwan yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi sini, saya juga tidak akan membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin satu atau dua yang saya ciptakan. Yang lo ciptain itu judulnya apa? Cemburu. Kan menciptakan bareng Dhani, kan Dhani bikin lirik, saya bikin nadanya.